Santosa adalah motivator bagi jutaan orang. Seminarnya telah diselenggarakan di berbagai negara di berbagai benua. Buku-bukunya sempat menjadi mega bestseller, terlaris nomor 1 di Indonesia. Bisnis-bisnisnya tersebar lebih dari 100 cabang se-Indonesia. Media-media nasional meliputnya. Mari kita sambut motivator kita, Ipo Santosa. Di Indonesia, kalau buku terjual 3.000 eksemplar, itu namanya bestseller istilahnya. Makanya kita ke toko buku ada istilah bestseller, betul? Nah, ada lagi istilah yang lain namanya mega bestseller. Berapa itu? 50.000 eksemplar. 50.000 eksemplar. Kalau buku saya kira-kira berapa? Ada yang tahu? 1 juta eksemplar. Ya. Saya nggak ngomong penjualan buku di sini karena itu menurut saya tidak penting ya. Tapi angka itu menunjukkan apa? Karena kita tanpa iklan, tanpa promosi, tanpa sensasi. Jadi orang begitu puas dia akan rekomen, puas dia akan rekomen. Nah sekarang kita tanya di ruangan ini ya, siapa yang sudah baca bukunya atau sudah ikut seminarnya, kemudian rekomen ke orang lain, siapa? Nah itu yang bergerak dengan sendirinya. Oke? Nah kenapa orang rekomen? Karena berdampak, karena ngefek. Jadi saya pengen Bapak Ibu di sini nyisihkan waktunya 2 jam harus menjemput perubahan. Kalau nggak saya juga rasanya menyesal. Ya, teman-teman juga pasti lebih menyesal lagi karena datang jauh-jauh ke sini. Ya, syaratnya berapa tadi? Pertama apa? Jangan apa? Jangan tunda. Kedua, jangan tanya, langsung saja. Siap? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Paling kencang. Terakhir paling kencang. Oke. Minimal mengurangi resiko stroke ya. Karena penyebab stroke itu ada 3 ya. Pikiran dan perasaan 1 ya. Kedua makanan, ketiga kurang gerak. Ya. Makanya tadi Mas Adi suruh kita bergerak, tujuannya itu. Orang zaman sekarang tuh itu sakit stroke itu 3 itu aja penyebabnya. Makanan, pikiran, ya, pikiran terkoneksi dengan perasaan gitu ya. Dan yang ketiga adalah kurang gerak. Jadi kalau dibilang pagi, tepuk tangan saja ya. Kalau bilang tepuk tangan lagi gitu. Boleh ya? Oke, kita mulai. Keajaiban rezeki. Saya mau tanya kameramen, suara saya aman? Aman ya. Kali ini direkam ya. Nah, jadi teman-teman tuh jadi masuk rekaman. Ntar mudah-mudahan muncul di TV ya. Minimal CCTV ya. Minimal itu dulu ya. 7 keajaiban rezeki ya. Kita lihat yang pertama. Jadi kita ini dari SD sampai kuliah yang biasa itu otak kirinya. Oke, nggak perlu dicatat ya. Nggak perlu dicatat karena nggak bakal keluar dalam ujian ya. Jadi tenang aja. Santai, relax itu kekuatannya luar biasa. Sandaran, relax, santai ya, itu efeknya luar biasa. Karena coba perhatikan ya, seluruh kitab suci itu pertama kali turun, seluruhnya pertama kali turun tidak pernah dicatat. Hanya apa? Diperdengarkan. Betul? Orang ingat semuanya. Jadi kekuatan telinga itu luar biasa. Nah, karena kita sering-sering nulis akhirnya telinganya makin kurang kekuatannya. Sekarang kita mau balikin lagi kekuatan mendengar. Oke? Jadi kalau relax itu akan nangkep semuanya, tenang aja. Ya, andai kata mau catat pun paling ya 1 jam ya paling 1 dicatat, 2 jam 2 dicatat, hanya itu aja. Oke, jadi benar-benar poinnya saja. Nah, jadi kita ini dari SD sampai kuliah yang biasa itu otak kirinya, kanannya kurang.
Makanya pinter-pinter, jago-jago, tapi kere-kere. Ya. IPK-nya tinggi, saldo jeblok. Ya, saldo jeblok. Padahal yang paling penting itu adalah IPK, ya, indeks pendapatan kumulatif. Ya. Sepenting-pentingnya gelar kesarjanaan, lebih penting lagi gelar barang dagangan. Ya. Dipilih gitu ya. Dijual gitu. Nah, kita nih fokusnya pada yang nilai-nilai gitu ya, kayak nilai di sekolahan, nilai di kampus seperti itu. Tentu bagus ya, saya juga mengejar itu, tapi bukan itu yang utama. Ya, kalau kita mengandalkan itu, ya itu susah kayaknya. Guru-guru kita di sekolah menyampaikan kalau pengen kaya, gimana caranya? Guru-guru kita di sekolah menyampaikan kalau pengen kaya, katanya apa? Nabung. Ya. Prinsipnya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, kata dia. Kita lihat guru kita, nggak kaya ternyata. Nah, berarti salah ini ngomongnya ini. Salah ini. Kalau enggak ya pasti dia kaya gitu. Ya. Nah, kita nabung sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bosan ya. Nggak jadi bukit, jadi bosan. Kenapa nggak kaya-kaya? Karena kalau kita nabung ya di bank itu ya bagi hasilnya berapa ya? Itu paling banter berapa? 4%, 6%. Sementara inflasi di Indonesia 10% sampai 12%. Jadi harta kita merosot kalau kita taruh ya sebagai tabungan di bank. Boleh nabung tapi sekedarnya aja. Saya pun juga punya cadangan tunai. Tapi itu bukan andalan kita untuk kaya. Enggak. Oke? Nah, kalau mau kaya prinsipnya cuma 3. Pertama bisnis. Kedua invest. Ketiga kawin sama orang kaya. Itu aja. Enggak ada cara lain. Betul? Nah, cuma kan kalau kawin sama orang kaya agak susah nih. Tampang kita pas-pasan gitu ya. Nah, sebagian juga sudah nikah kan, nggak bisa toh. Nah, ini masih bisa. Bisnis, invest. Betul? Kalau nggak sulit kayaknya. Orang terkaya nomor 1 di dunia siapa? Bill Gates. Berikutnya siapa? Warren Buffett. Bill Gates bisnis, Warren Buffett invest. Nggak ada cara lain. Kita cek juga cash flow kuadran. Ya. Yang kaya kuadran kiri atau kanan? Kanan. Yang kanan ini ngapain dia? 2, bisnis, invest, nggak ada cara lain. Yang muslim juga, lihat, nabinya ngapain? Bisnis. Istri nabi ngapain? Invest, cuma itu. Jadi kalau kita cari cara lain, pasti nggak ketemu. Ya, menemukan harta karun, ya lama itu. Ya. Kawin sama orang kaya, ya orang kayanya mikir juga sama kita. Ya, tampangmu ya pas-pasan gitu. Ya, amalmu juga pas-pasan gitu ya. Mending aku cari yang lain aja gitu. Nah, kalau bisnis atau invest itu semua orang bisa. Oke? Jadi caranya bisa diduplikasi oleh siapapun. Nah, ciri otak kanan ini ya, sekali lagi ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Makanya teman-teman ikut acara ini ya, ikut di jaringan ini itu dapat 2 ilmu. Pertama buat diri kita, bisnis kita, kedua buat keluarga. Karena ini ilmunya penting buat keluarga, buat anak-anak kita. Oke? Jadi sekolah itu nggak pernah ngajarin ilmu otak kanan, kiri semuanya. Kiri tentu perlu, tapi kanannya nggak ada. Itu yang susah itu. Pak, kanan ini singkatan. Kanan, kaya tenang biasanya. Ya. Yang Jawa ngerti gitu ya. Kalau yang nggak ngerti ya udah cari orang Jawa gitu ya. Nah, kalau kiri biasanya kere gitu ya. Nah, kanan ada apa? Pertama dia fleksibel, mampu beradaptasi. Mampu apa? Mampu apa? Beradaptasi. Ya. Aslinya dari Jawa, ya, merantau ke Jakarta, fleksibel dia. Aslinya ya, dulu sekolahnya, kuliahnya administrasi. Tahu sekarang marketing, bisa dia karena fleksibel. Aslinya produksi, tahu sekarang bisnis, bisa dia. Kalau orang kiri nggak bisa. Dia bilang, wah aku dulu kuliahnya teknik, kerja mesti teknik, kata dia. Padahal nggak harus. Oh nggak bisa ya, aku dulu kuliahnya administrasi. Ya, sekarang kerja atau bisnis ya mesti itu juga. Kalau nggak bisa. Oh aku aslinya Jawa, aku aslinya Sumatera. Nah, jadi nggak fleksibel dia. Jadi dia apa-apa tuh harus urut. Kalau ini baru itu, ini baru itu. Padahal kalau kanan tidak harus urut. Karena satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Ya. Selain tukang urut, kita tidak harus urut. Kita bisa mulai dari mana saja. Ada modal, buka usaha. Gak ada modal, tetap buka usaha. Benar nggak? Ada bos, kerja. Gak ada bos, tetap kerja. Kalau kiri itu enggak tuh. Ada modal, baru jalan. Gak ada modal, ya sudahlah, wassalam. Ya. Ada bos, baru jalan. Gak ada bos, nggak jalan, sudah itu. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau orang kiri itu mau buka usaha, itu lama banget. Cara buka usaha gimana? Kumpulin modal. Ya, dia kerjalah selama 15 tahun misalnya. Ngumpulin modal. Setelah cukup modalnya ngapain? Belajar ilmunya. Mau buka restoran Padang, belajar dulu. Bikin gulai ayam, bikin rendang. Kursus 1 tahun. Ya, orang 1 tahun udah buka cabang 3, dia masih kursus. Ya, nah.
Udah ngerti ya, uangnya udah cukup, ilmu udah cukup, terus apa lagi? Rekrut karyawan, ya, beli rukonya, launching, ya. Kalau untung nanti baru menyumbang, baru sedekah. Jadi lama kayaknya. Kalau kanan dibalik aja langsung, punya uang nggak punya uang langsung buka, langsung usaha, bisa kok. Ya. Nah, jadi tidak harus urut. Kalau orang kanan nyumbangnya di awal, mudah-mudahan untung nanti di sana. Kalau orang tadi nggak, untung dulu baru nyumbang ya. Makanya nggak untung-untung dia. Ya. Kaya dulu baru sedekah, nggak kaya nggak sedekah, ya makin susah hidupnya itu. Ada kisah yang luar biasa ya dari Buddha. Ini kisahnya sangat-sangat populer. Judulnya Why Am I So Poor? Ya, kenapa aku begitu miskin? Jadi ada orang miskin bertanya sama Buddha, Buddha, kenapa aku begitu miskin? Apa jawaban Buddha? Dia bilang, ini bagus banget kisahnya. Kenapa aku begitu miskin? Buddha bilang, karena kamu tidak pernah berbagi. Ya, kamu tidak pernah menyumbang. Ini orang miskin. Orang miskinnya protes. Gimana mau nyumbang? Gimana mau berbagi? Aku miskin. Kalau kamu tidak punya uang, kamu masih punya mata. Ya, beri tatapan yang baik. Betul? Beri tatapan yang baik ke orang lain, tuh ramah, tatapan yang baik. Kamu masih punya bibir, masih bisa senyum. Kamu masih punya hati mendoakan orang lain. Ya, minimal menyejukkan hati orang lain. Kamu masih punya tangan, kaki, bisa bantu orang lain. Ya, jadi cuma uang yang nggak punya, yang lain masih punya kok. Ya, itu luar biasa menurut saya. Itu orangnya miskin harusnya mentalnya kaya, betul? Nggak nunggu kaya beneran. Nah, kalau mentalnya kaya, mudah-mudahan kaya beneran. Ntar beli ini itu bisa semuanya. Ya, jadi miskin boleh, mentalnya mesti kaya. Ciri-ciri mental kaya adalah apa? Pertama, menghindari kata mahal. Satu. Oke? Wah, ini produknya mahal. Jangan ngomong mahal. Ngomongnya apa? Barang bermutu. Barang eksklusif. Ya, limited edition. Nggak ada barang mahal. Oke? Ada orang paket ke Eropa berapa? 40 juta. 40 juta. Coba. Apa gunanya ngomong gitu? Ketahuan kere, benar nggak? Umroh berapa? 35 juta. Ya, ngapain? Ketahuan bokeh. Ini diam aja kalau perlu tawar, gitu ya. Bisa nggak 29 juta? Gini loh, saya mau berangkat sama istri saya, sama ibu saya. Boleh nggak harga khusus? Ya, kalau uang nggak ada tuh. Mau dikasih diskon sama dia. Oh bisa bu, harganya sekian. Gimana bu? Oh ya, saya tanya emas saya dulu ya. Nah, pulang kita ya. Nah, jadi aman juga, nggak usah khawatir. Ya. Dan ada nggak barang yang mahal di muka bumi ini? Tidak ada. Yang ada apa? Duit kita yang masih mepet. Betul nggak? Jadi mestinya mentalnya dikayain. Jadi lihat misalnya tas gitu ya, ibu-ibu, mbak-mbak misalnya. Tas misalnya Kate Spade ya. Terus apalagi Michael Kors gitu ya, atau lebih mahal lagi misalnya Louis Vuitton misalnya gitu, atau lebih mahal lagi Chanel misalnya gitu. Harganya berapa? Misal 20 juta. Ngapain ngomong mahal? Ya, lebih baik ngomong dalam hati apa? Tahun depan insya Allah ini murah bagiku. Selesai. Ya. Jadi doa, betul? Jadi sugesti. CR-V berapa? 400 juta. Walaupun masih pakai motor nih. CR-V 400 juta. Oke, insya Allah tahun depan ini murah bagiku. Selesai. Jadi doa, jadi sugesti. Benar nggak? Daripada kita pingsan, wah 400 juta. Nggak akan ditolong orang juga. CR-V nggak dapat juga. Ya, buat apa? Betul? Ada yang masih pakai motor di sini? Ada? Diganti aja, amin. Ya. Laki-laki sejati sanggup hidup susah. Tapi laki-laki sejati tidak mau memberikan keluarganya hidup susah. Betul? Nah, jadi berikan kehidupan yang lebih baik. Ya. Daripada tersinggung mending ganti aja. Saya doain ya. Amin ya. Lebih baik ya menurut saya naik BMW tapi mobil sendiri ketimbang motor tapi sewa buat apa? Betul? Betul ya? Betul nggak ini? Betul. Saya nggak bercanda ini. Ya? Nah, jadi fleksibel satu. Kedua apa? Kenapa saya bahas ini? Karena kita mau menuju ke sini. Imajinatif. Kalau orang kanan itu impiannya besar, targetnya besar. Saya selalu mengatakan, kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Tuhan kita maha besar. Kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Tuhan kita maha kaya. Ya, bagi Tuhan itu mendatangkan sebuah Avanza atau Alphard itu sama gampangnya, betul? Iya, beneran. Menghadirkan 2 juta rupiah atau 2 miliar itu sama gampangnya. Terus ngapain kita minta receh-receh coba? Ya Tuhan beri aku Xenia, second nggak apa-apa ya Tuhan. Second tahun 80 juga nggak apa-apa. Tuhan ini bilang tahun 80 belum ada Xenia. Ya. Nah, jadi impiannya digedein, oke? Mintanya Fortuner, mintanya apa lagi? CR-V, mintanya Pajero atau lebih tinggi lagi, ya? Oh itu namanya tergila-gila Mas Ipo dengan dunia, itu duniawi itu nggak bagus seperti itu.
Enggak juga, semua tergantung niat. Anda punya mobil bagus, gunanya buat apa? Menjaga keluarga Anda, datang ke sini nuntut ilmu, itu ibadah kok. Ngantarkan anak ke sekolah, ibadah? Ibadah itu. Ngantarkan orang tua, mertua, apalagi mertuanya banyak gitu. Ya. Itu ibadah semua itu. Oke, datang guru, datang tamu, datang upline, oke? Kita jamu pakai mobil kita, ibadah semua itu, semua tergantung niat. Oke? Apalagi mobil kalau ada harganya, itu memang dia lebih bermutu, lebih bagus, rangka baja lebih aman. Walaupun takdir final adalah haknya yang maha kuasa, tapi tugas kita berikhtiar cari mobil yang lebih aman. Betul? Benar nggak ini? Jangan tersinggung ya. Ganti aja mobilnya ya. Nah, amin ya, saya doain. Jadi kalau kanan itu impiannya besar. Jadi nggak ada target yang besar, nggak ada. Mungkin ikhtiar kita yang belum besar. Masih gitu-gitu aja. Ya. Nah, mulai sekarang ikhtiar diperbesar, impiannya juga diperbesar. Dan yang menariknya adalah apa? Kalau Anda punya impian yang besar, Anda akan menarik orang-orang besar, Anda akan ketemu dengan peluang-peluang besar. Percaya sama saya. Kalau Anda mikirin cuma perut Anda, perut keluarga Anda cuma dapat itu aja, beneran. Tapi kalau Anda mikirin ya, sesuatu yang besar nih. Kayak sekarang nih, saya mikirin nih asap di provinsi lain. Ya. Saya mikir nih Indonesia. Nah, akhirnya kita ketemu dengan peluang-peluang yang besar. Jadi Tuhan itu ya, dia akan kasihkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau mikirnya segini, dapatnya segini. Mikirkan besar, dapatnya besar. Tergantung kita maunya berapa. Ya, jadi mikirnya jangan perut kita aja, pikirkan perut orang lain. Bukan keluarga aja, orang lain semuanya. Ya, nah itu namanya imajinatif, impian besar. Makanya Bapak Ibu kalau pengen tahu kanan itu seperti apa, lihat anak kita yang masih TK, anak kita yang masih PAUD. Itulah kanan. Mereka punya ciri ini semua, betul? Fleksibel. Anak kecil tuh fleksibel dia. Satu, kedua apa? Imajinatif, impiannya besar. Kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Astronot katanya, coba. Ke bulan. Ibunya cuma mikir datang bulan. Bapaknya cuma mikir gaji dari bulan ke bulan ya. Nah, astronot gitu ya. Astronot cuma ke bulan ya, dari bulan ke bulan gitu ya. Nah, karena gajinya 3 koma ya. Tanggal 3 langsung koma gitu ya. Nah, jadi anak kecil itu yang masih TK, PAUD itu impiannya besar semuanya. Dia kanan, kreatif juga. Oke, nah coba lihat ya ciri-ciri anak kecil itu juga ciri-ciri pengusaha. Berani, gak kenal takut, gak mikir resiko. Itulah anak kecil, itulah pengusaha. Nah biasanya yang bikin kiri siapa? Sekolahnya, orang tuanya. Nanti udah makin SMA, ya, SMU, kuliah, orang tuanya bilang sudah tode, ya, sudah tona, yang biasa-biasa saja, ya. Nah udah itu tuh. Jadi makin dewasa dia biasa makin kiri. Akhirnya kita makin realistis. Nanti kita akan lihat videonya. Jadi belajar sama anak kecil, pelihara impiannya, jaga impiannya. Tetap besar. Fleksibel, mampu beradaptasi, imajinatif, impiannya besar, terus dia kreatif. Ya. Jadi daripada ngomong ya anak kita itu susah diatur, daripada ngomong anak kita itu suka merusak, mending ngomongnya apa? Anakku kreatif. Makanya orang Jawa bilang bukan anak nakal, ya. Bukan nakal, tapi apa? Nambah akal. Nah, dia kasih makna baru. Itu bagus, dia kasih makna baru. Ya. Nah, jadi ciri-ciri itu mestinya kita punya. Ya. Nah, itu akan ya mudah-mudahan menjemput ya, mengundang rezeki yang lebih besar lagi. Fleksibel, imajinatif, kreatif ya, dan seterusnya intuitif juga punya empati. Saya akan tunjukkan sebuah video ketika saya diwawancara di salah satu TV di Amerika. Saya akan ngomong tentang otak kanan. Pengen lihat? Ya, kita lihat ya. In education, usually they elaborate more to left brain, not right brain. I see. Even in Indonesia and other countries, they usually elaborate the left brain about math, science, yeah, and language. But right brain is not exposed That much. that much. Okay. Let's say it's about creativity, imagination, dream, empathy, yeah, leadership. It's about right brain. Oke, jujur siapa yang nggak ngerti? Ya, nggak ngerti nggak apa-apa ya. Nah, bahasa Inggris saya juga kurang bagus gitu ya. Bahasa Inggris saya dulu waktu saya tes ya, itu TOEFL-nya dapat 550. Bagus nggak? 550 itu bertiga sama teman-teman ya. Di total dapat segitu ya. Jadi nggak bagus gitu ya. Nah, karena dulu saya mau keluar negeri, saya belajar bahasa Inggris. Karena saya pikir kalau mau keluar negeri harus bisa bahasa Inggris. Ternyata saya keliru. Kalau mau keluar negeri, ya cukup 2 hal, paspor sama duit. Nggak ngerti nggak apa-apa, bisa berangkat ya. Tapi nggak ada paspor, nggak ada duit, nggak bisa berangkat. Ya, jadi mau keluar negeri fokus 2 hal aja. Paspor udah bikin nggak ya? Ada duit nggak? Itu aja. Nah, jadi bukan hanya kita, negara-negara maju sekalipun itu cara pikirnya masih banyak yang kiri. Kalau Indonesia jangan ditanya pendidikannya.
Misalnya mata pelajaran menggambar, itu kiri atau kanan? Harusnya kanan. Tapi sama kita di kiri kan juga. Gambarnya diatur. Gambar pemandangan. Gambarnya apa? Pasti gunung. Gunungnya satu atau dua? Ada mataharinya? Ada sawahnya? Ada jalannya? Standar se-Indonesia. Bahkan di kota-kota yang nggak punya gunung sekalipun, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, ngotot ada gunungnya juga. Padahal bagi orang Pekanbaru, Banjarmasin, Palembang harusnya sungai. Pemandangan itu sungai. Gitu. Ya. Nah, ini distandarkan. Mengarang. Mengarang harusnya kanan. Betul? Di kiri kan juga pada suatu hari. Gitu semuanya. Standar. Dan ceritanya harus urut. Bikin kerangka, pikiran, macam-macam semuanya. Coba lihat tuh film-film zaman sekarang, ceritanya bolak-balik semuanya. Bener nggak? Nggak harus urut. Teman-teman juga buka tuh Al-Quran misalnya bagi yang muslim, ya itu ceritanya nggak urut, benar nggak? Pindah-pindah semuanya, nggak masalah kok. Ya, jadi tidak harus urut. Satu-satunya profesi yang harus urut adalah, jadi kalau kita bukan tukang urut, tenang aja, kita bisa mulai dari mana saja yang kita mau. Ya, ada tukang urut di sini? Nggak ada tuh? Nah, paling ada cuma tukang turu gitu ya. Nah, dibalik gitu ya. Lanjut. Sekali lagi tenang aja, nggak usah panik. Besok orang lihat tabel ini, wah langsung panik. Tenang aja, ya tenang aja. Saya akan bawa simpel semuanya ya. Kita hari ini bersenang-senang saja. Ngapain? Bersenang-senang saja ya. Santai, relax, nonton film ya. Tato dapat duit, itu aja. Itu aja. Yang pertama, otak kiri itu dia self-centric, ya, self-centric, fokus pada dirinya sendiri. Kalau kanan itu other-centric, fokusnya pada orang lain. Ya. Makanya walaupun dia jadi pemimpin, fokusnya pada timnya. Walaupun dia jadi atasan, fokusnya pada bawahannya. Karena dia ada sentrik, fokusnya ke orang lain. Ya, walaupun jadi atasan, fokusnya pada bawahannya. Mana lebih penting, atasan atau bawahan? Lebih penting bawahan. Coba keluar rumah nggak pakai bawahan, ya, masuk koran itu. Ya. Ada yang ketawanya 2 menit kemudian gitu ya. Mungkin ini ya. Kurang suplemen mungkin ya. Nah, sekarang saya coba beli dulu suplemennya ya, konsumsi yang rutin gitu ya. Nah, itu. Jadi fokusnya ke orang lain. Walaupun jadi orang tua, fokusnya pada anaknya. Walaupun jadi suami, fokusnya pada istrinya. Jadi ada sentrik. Bapak Ibu kalau pengen tahu anaknya kiri atau kanan, simpel aja. Kalau dia temannya banyak, kanan itu. Kalau temannya sedikit, ya cenderung otak kiri itu. Kalau nggak ada temannya, mungkin nggak ada otaknya itu. Ya. Ya temennya lah, minimal orang tuanya gitu, tetangganya gitu ya, ada. Tentu ada penelitian yang menyanggah, yang membantah tentang ini ya, tapi itu segelintir banget, saya temukan nggak sampai 2%. Karena memang terbukti, begitu otak sebelah sini yang kena, akhirnya apa? Hilang kemampuan dia untuk intuisi, gambaran besar ya, menggambar itu jadi hilang semuanya, karena itu bagian kanan. Begitu yang kena sebelah sini, akhirnya apa terjadi? Hilang kemampuannya untuk menulis ya, menghitung, karena ini kemampuan otak kiri semuanya. Ya, jadi memang perbedaan kiri dan kanan itu ada, buktinya udah banyak. Itu terjadi pada orang-orang yang kecelakaan itu terlihat. Kalau terbentur sebelah sini, kemampuan ini yang kurang, bentur sebelah sini terjadi sebaliknya. Ya, nah terus kalau kiri itu realistis dia. Wah mana mungkin kaya masih po? Bapakku miskin, ibuku miskin, tetanggaku miskin, saudaraku juga miskin. Ya nggak usah ngomong, dari muka udah kelihatan. Wah masuk akal aja, yang realistis aja. Gimana mau kaya? Nah. Saya itu ya alhamdulillah kita belasan tahun miskin gitu ya. Kita juga tinggal dalam lingkungan yang miskin gitu ya. Tapi impian tetap besar. Impian tetap go nasional. Ya. 2 hari kita nggak makan juga pernah. Dulu waktu saya kuliah 2 hari nggak makan. Bukan karena sakti. Ya. Bukan. Nggak ada uang, tahu nggak? Ya. Ada orang nggak makan berapa hari karena sakti itu ya. Saya bukan karena sakti. Nggak ada uangnya. Ya. Sampai ganjalnya pakai permen aja itu waktu itu. Beneran. Ya. Nah, saya waktu itu kuliah di negara tetangga, pas lagi krisis waktu itu, ya, akhirnya rupiah kita kan anjlok, akhirnya uang tuh tinggal 1/4 aja, tinggal 1/5 aja, mau gimana coba? Nah, akhirnya saya waktu itu jualan burger, ya, jualan burger. Jadi siang, pagi itu saya kuliah, sore jam 6 sampai jam 12 malam itu saya jualan burger. Kadang-kadang sampai jam 4 pagi, ya, sampai jam 4 pagi, kuntilanak udah pulang semuanya, ya, saya masih jualan, ya. Nah, gitu. Tapi kan akhirnya ya, kalau kita gigih, itu takdir yang nyerah sama kita.
Tapi kalau kita lembek, kita ngikutin apa katanya dia. Nah, mending kita gigih, dia ngikutin apa kata kita. Kalau dia nggak mau berubah, kasih duit, sedekah, nah, ngikut dia ntar, nah, ngikut kata kita. Ya, jadi gitu cara sama takdir itu, gigih, kasih duit, pasti nurut dia. Kalau enggak, kita yang lembek, kita ngikutin apa kata dia, makin susah kita. Saya kadang-kadang heran sama orang yang tidak mau atau sungkan, enggan menjual. Ya, katanya malu, capek, susah, katanya, ditolak, waduh macam-macam. Memang iya, siapa yang bilang enggak? Saya juga gitu kok, benar enggak? Dijual tuh, menjual itu enggak gampang memang. Pasti penolakan dan seterusnya gitu. Katakanlah 2 tahun, tapi kan cuma 2 tahun, benar enggak? Buktinya dia melarat 5 tahun sanggup, benar enggak? Kenapa jualan 2 tahun aja enggak sanggup? Benar enggak? Jadi menurut saya orang-orang itu sebenarnya udah gigih, udah tangguh gitu loh. Cuma salah tangguhnya, salah gigihnya. Gigih di kemiskinan coba. 5 tahun melarat sanggup coba. Kenapa gini aja 2 tahun enggak sanggup? Ya, kalau saya walaupun ini berat, mending saya kayak gini. Saya jualan, saya bisnis gitu. Capek-capek cuma 2 tahun. Nasihat-nasihat 3 tahun. Ya, nasihat lagi paling 4 tahun. Ya, tapi habis itu take off sudah. Betul? Nah, makanya saya heran sama orang yang miskin itu belasan tahun. Dia profesional banget ya di bidang kemiskinan. Ya. Gigih di bidang kemiskinan. Gigih yang salah itu. Oh, saya cari pengalaman Mas Ipo. Nggak perlu cari pengalaman di sana. Ya. Wah, Mas Ipo ini menghina orang. Ini udah takdir dari Tuhan Mas Ipo. Ada yang kaya, ada yang miskin. Betul? Betul. Ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, itu betul. Tapi kan nggak harus kita jadi orang miskinnya, benar nggak? Biar aja orang lain gitu loh, ya. Dan situ udah lama jadi orang miskin, pokoknya gantian sama orang lain gitu loh. Ya. Sama kayak gini loh, neraka, sorga, pasti ada yang masuk neraka, pasti ada yang masuk sorga, betul? Yang penting yang masuk nerakanya bukan kita, benar nggak? Bukan keluarga kita, bukan teman kita, itu aja. Pasti ada yang masuk, tenang aja. Nanti Pak, kasihan Pak, nerakanya kosong Pak, udahlah saya ngalah, saya masuk sana. Nggak perlu, saya bilang. Ya, pasti ada yang masuk, tenang aja sudah. Ya, nah yang miskin juga sama. Ya, jadi mentalnya mental kaya, pakai otak kanan. Oh tapi kan roda berputar Mas Ipo, benar, roda berputar. Kadang kita kaya, kadang kita lebih kaya, ya, kadang kita makin kaya. Jadi rodanya berputar, ya, berputar ke atas, oke? Jangan memutar ke bawah lagi gitu ya. Nah, saya selalu ketemu dengan orang-orang ya, alhamdulillah saya ketemu orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ya. Mereka kasih masukan ke saya, Mas Ipo, kalau harta itu banyak, ya, nanti di akhirat susah, nanti perhitungannya lama, hisapnya lama, ya. Nah, mereka ingatkan saya seperti itu. Saya cek juga dalilnya, ya. Ternyata nggak gitu juga. Harta itu kalau banyak, kalau manfaat, itu akan mempermudah kita masuk surga. Tapi kalau nggak manfaat, ya itu akan mempersusah kita masuk surga. Tapi kalau manfaat, mempermudah. Kita punya uang banyak, buat apa? Bangun sekolah, betul? Buat apa lagi? Palang Merah Indonesia. Buat apa lagi? Ada yang pesantren, kita bantu. Rumah ibadah, kita bantu. Panti asuhan, kita bantu. Bukan cuma dibantu, kita dirikan. Ya? Nah, mudah-mudahan hartanya nanti menjadi kebaikan, betul? Akan mempermudah kita masuk surga. Gak percaya? Coba mati dulu. Benar nggak rumah saya? Ya. Ada yang bilang tuh, wah itu mobil nggak dibawa mati Mas Ipo, BMW Mercy nggak dibawa mati. Yang ngomong itu belum punya soalnya. Ya, nah makanya ngomong kayak gitu. Ya. Wah, buat apa tuh handphone gaya-gaya? Apa itu? iPhone 6 gaya-gaya. Itu iPhone 6 tuh produk gagal itu. Iya, gagal dimiliki sama dia soalnya ya. Ini saya kasih tahu, BMW bisa dibawa mati, betul? Mercy bisa dibawa mati, Alphard bisa dibawa mati. Caranya gimana? Gunakan itu untuk kebaikan, betul? Anda jadi bos, jabatan bos pun bisa dibawa mati. Caranya gimana? Gunakan tuh power itu untuk kebaikan. Gunakan ya ke tim kita ya, sampaikan kebaikan-kebaikan. Betul? Anda punya Samsung bagus, Anda punya iPhone bagus, ya gunakan untuk kebaikan. WhatsApp yang baik-baik, betul? Gunakan juga alarm ya untuk bangun pagi, betul? Itu kebaikan semuanya. Mudah-mudahan handphonenya dibawa mati sebagai amal kebaikan. Itu bagi yang punya handphone. Kalau nggak punya gimana? Ya sabar ya. Nah, terus kalau kiri itu, tadi tuh saya bilang realistis. Padahal ya gini, kalau kita mau realistis Mas Ipo, realistis Mas Ipo, realistis Mas Ipo. Nah, kalau orang ngomong 3 kali, sebenarnya bukan realistis, tapi apa? Pesimis itu, benar nggak? Cuma ngaku-ngakunya realistis. Nah, kalau kanan, dia imajinatif, dia optimis. Makanya orang kanan itu tidak perlu dimotivasi, dia selalu termotivasi. Saya tuh tiap kali bangun pagi, nggak pernah nggak semangat, beneran loh. Udah puluhan tahun hidup saya seperti itu, beneran. Nggak sabar kita untuk bangun pagi, beneran. Ya, tadi pagi itu bangun jam berapa? Jam 3:30. Terus kita udah bangun. Hampir tiap hari kita bangun seperti itu. Gak sabar pengen itu. Padahal tadi malam saya tidur jam 12.15 gitu. Ya, biasanya saya tidur cepat. Biasanya tidur jam 9 atau setengah 10. Saya selalu tidur cepat. Cuma kemarin karena dari Bandung, akhirnya lama di perjalanan.
Ya kita baru tidur tuh jam 12 atau 15, terus ngobrol sama istri gitu ya, ngobrol 1 jam gitu kan, ngobrol soal kehidupan gitu ya. Nah, jam 12, 15 saya baru tidur tadi malam. Jam 3:30 itu udah bangun. Nggak sabar pengen hari yang berikutnya seperti apa. Oke? Nah, jadi orang-orang yang dominan otak kanannya, dia tuh self motivated. Satu. Kedua apa? Dia awet muda. Karena dia selalu optimis. Ya, kita baca di sebuah riset ternyata orang yang punya impian yang besar, target yang besar, ternyata menurut jurnal psikologi itu cenderung lebih panjang umur 15%. Jadi harusnya takdir meninggal umurnya 60, bisa jadi 61, 62, lumayan 2 tahun. Ya. Karena punya impian yang besar, cenderung sel-selnya sehat. Ya. Terus karena dia mikirin targetnya, jadi itu memotivasi dia untuk lanjut terus hidupnya. Nah, jadi cenderung lebih panjang umur. Ini saya lihat mudah-mudahan ini umurnya panjang-panjang semua ini ya. Amin ya. Nah, kayaknya juga banyak yang masuk surga nih kayaknya. Amin ya. Mau masuk sekarang? Kalau mau saya bantu gitu loh ya. Tak bantu ya. Nah, jadi imajinatif, impiannya besar, targetnya besar ya. Makanya selalu optimis. Tidak perlu dimotivasi, nggak perlu ikut seminar-seminaran. Andai kata ikut seminar cuma mencari how to, cara, bukan untuk motivasi udah nggak perlu dia. Dia sudah bisa memotivasi dirinya dengan sangat-sangat baik ya. Nah, terus apa lagi? Kalau kiri itu dia linear, urut-urut. Tadi kita udah bahas, mapan dulu baru nikah, cukup dulu baru sedekah gitu loh. Kaya raya baru umroh, kalau enggak umroh. Ya. Cukup baru sedekah, enggak cukup enggak sedekah. Mapan baru nikah. Enggak mapan enggak nikah. Ada yang belum nikah di sini? Coba angkat tangannya. Coba angkat tangannya lurus gitu coba. Kayak gini, kayak saya nih. Terus bilang, kasihan dia loh. Ya. Hari gini gitu loh ya. Nikah itu ya, yang enaknya cuma 2%, bener nggak? 98%-nya enak banget gitu ya. Jadi ada gitu tuh, jadi kaya dulu baru nikah. Akhirnya kaya di usia 70 tahun. Nikahnya di usia 72. Ngapain coba itu? Ya, perjuangan hidup itu ya. Berjuang dulu baru hidup gitu ya. Harusnya kan pandangan hidup ya, sekali pandang langsung hidup gitu ya. Nah, yang nggak ngerti nanti kita bikin seminar lagi ya. Kita bikin seminar lanjutan ya. Nah, jadi nggak harus kaya nikah, belum kaya ya nikah, simpel banget tuh, oke? Belum kaya ya udah berjuang sama-sama, karena wanita juga ya, wanita sejati sanggup hidup susah, tapi wanita sejati juga bisa mengantarkan suaminya untuk sukses dan lebih sukses, betul ya? Nah, jadi jangan susah terus gitu ya, antarkan suaminya untuk sukses dan lebih sukses. Nah, jadi tidak harus urut, istilahnya adalah lateral, tidak harus urut. Tadi kita sudah bahas. Ya. Terus kalau kiri, nah itu dia sangat-sangat rencana. Mau buka bisnis dihitung dulu sama dia. Business visibility, ya. Nah, ngitungnya aja 2 bulan. Panggil konsultan, bayar 12 juta. Ada tuh orang kayak gitu beneran. Saya ketemu orangnya. Mau buka usaha donat, ya. Riset dulu 2 bulan. Yang dibuka cuma gerobak segini nih, ya. Mending kalau satu Indonesia gitu. Cuma gerobak segini aja nih di mall. Oke, bayar konsultan 12 juta. Saya bilang daripada buat konsultan, mending buat dana promosi, benar nggak? Bikin iklan, bikin flyer, macam-macam semuanya. Ya, nah orang kiri kayak gitu, sangat-sangat rencana. Dihitung dulu sama dia, kayak uangnya banyak banget gitu, dihitung segala gitu ya. Dihitung, ya. Nah nanti kalau untung baru buka kata dia. Kalau nggak untung nggak buka dia coba. Malaikat aja belum tahu untung atau tidak, dia udah jago-jagoan ngitung duluan coba. Ya. Nah jadi kalau kiri itu sangat-sangat rencana. Rencana perlu nggak? Perlu, tapi kalau kebanyakan rencana jadinya bencana, nggak jalan-jalan. Jadi cirinya gini loh, kalau kanan itu gimana? Kalau Anda melangkah, pasti mikir. Tapi kalau Anda mikir terus, nggak bakal melangkah. Betul nggak? Anda sudah jualan, ditolak, pasti mikir, kenapa aku ditolak? Benar nggak? Mikir tuh, oh timingnya salah, aku datangnya jam makannya orang. Nah, gitu. Oh salah, aku datangnya pas maghrib, dia lagi sholat misalnya. Nah, mikir jadinya. Tapi kalau Anda nggak pernah action, kapan mikirnya coba? Ya. Buka usaha sepi, Anda kan mikir, oh mungkin promosinya kurang, oh mungkin harganya kurang pas, oh mungkin argumen aku salah. Jadi kalau kita ngelangkah, pasti mikir terus nggak bakal melangkah, pasti itu. Saya ingat banget dulu belajar berenang sama guru saya. Coba gimana caranya belajar berenang? Sama guru saya, ya. Disuruh belajar teorinya dulu, ya. Tapi nggak sampai ekstrim banget lah. Kalau orang lain tuh sampai baca bukunya, baca buku 2 minggu coba. Jadi mau belajar berenang itu pergi ke Gramedia, kan aneh coba. Ya?
Mau berenang tuh berani dia ngapain coba? Beli buku dulu ya, berenang yang efektif dan efisien. Baca 2 minggu, bikin summary-nya 1 hari, ya. Langsung nyebur enggak? Nah, saya lakukan dulu ya sama guru saya. Jadi guru saya bilang apa? Itu kita di tanah lapang, tau nggak? Di tanah lapang, cowok-cowok pakai celana pendek kayak gini nih, celana renang. Tangan kita kayak orang gila gitu. Ayo gerakkan tangannya gitu. Di tanah lapang. Oke? Udah belajar itu sekian lama, baru nyemplung ke kolam renang. Kelamaan. Harusnya gimana? Biar cepet. Langsung nyemplung. Langsung nyebur. Dengan syarat apa? Kolam renangnya yang dangkal dulu. Betul? Yang 80 cm, yang 1 meter gitu. Jangan laut Cina Selatan, mati langsung ya. Yang dangkal dulu gitu loh. Sama baru mulai bisnis ya udah yang mudah-mudah dulu, jualan dulu gitu. Simpel-simpel aja. Ya. Nah, kan belajar langsung tuh, nyebur langsung tuh. Dengan syarat apalagi ada mentornya. Makanya beruntunglah bisnis-bisnis ya yang punya mentor di sampingnya. Karena coba-coba sendiri itu persis sama saya, jauh lebih mahal, jauh lebih lama. Ya. Nah, ada pembimbingnya ya, yang memang sudah bisa renang. Jangan bisanya badminton, mati juga kita ya. Terus apalagi? Ya, paling cuma airnya kelelep sedikit, ya, ketelan sedikit, pasti bisa 2 jam langsung bisa. Benar nggak? Tidak sempurna tapi jalan. Nanti sambil jalan disempurnakan, betul? Itu kanan. Kalau kiri pengen sempurna dulu. Padahal dulu ya, proklamator kita, Bung Karno, Bung Hatta, itu udah kasih tahu ilmunya. Mau merdeka gimana caranya? Simple aja, merdeka, selesai. Benar nggak? Tapi kan yang lain belum beres Pak, tenang aja. Itu akan diatur dalam tempo yang udah simple kan? Gitu aja. Ya? Kalau dipikirin semua, nggak merdeka. Nanti jadi gubernur siapa ya? Pak Camatnya siapa ya? Oh kelamaan jadinya. 3 tahun kita nggak merdeka itu. Ya? Makanya Indonesia itu kan merdekanya juga percepatan. Harusnya kan di akhir Agustus. Karena didesak akhirnya percepatan 17 Agustus. Oh bagus banget itu. Ya? Karena itu, banyak hitungan. Udah didesak sama orang muda. Ini orang muda yang luar biasa. Udah segerakan merdekanya. Udah langsung merdeka. Terus yang ini belum beres gimana? Tambah 1 ayat itu. Ya, akan diatur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gitu simple. Jualan ya gitu, bisnisnya gitu, ngelamar juga gitu. Ketemu dengan calon mertua. Mana rumahmu? Kok berani-beraninya ngelamar anakku? Rumah udah punya? Belum Pak. Mobil udah punya? Belum Pak. Bisnis? Ya ini Pak, baru kita jalan Pak, lagi ikhtiar Pak. Ya. Oh gimana tuh nggak punya rumah, nggak punya ini semua? Nggak apa-apa Pak, penting ngelamar dulu. Yang lain akan diatur dalam tempo yang simple. Habis itu nikah, selesai. Kalau nunggu punya rumah dulu, mobil kelamaan. Kalau punya sih alhamdulillah, ya enggak? Tapi ya enggak harus. Kalau nunggu itu kelamaan. Ya. Nah, jadi kalau pakai cara ini lebih cepat semuanya. Merdeka lebih gampang, betul? Mau bisnis lebih gampang, mau jualan lebih gampang. Ya. Kadang ada orang tuh suka tanya-tanya semuanya gitu. Jadi kayak wartawan aja gitu ya. Ini produknya apa? Ditanya semua sama dia gitu. Nah, yang biasanya kayak gini nih, ini lama nih suksesnya. Boleh ditanya tapi sambil jalan. Jual aja dulu, tak bisa kok itu. Betul ya? Nah, itu cara suksesnya. Nah, jujur saya tanya, kita selama ini kebanyakan kiri atau kanan? Nah, makanya susah kayaknya, susah suksesnya. Ya, kalau pakai kanan lebih cepat semuanya. Setuju ya? Lanjut. Jujur saya tanya ya, siapa yang sempat meneteskan air mata? Siapa yang merasakan merinding luar biasa? Kenapa? Nggak pakai hipnosis, nggak pakai macam-macam, nggak pakai relaksasi, nggak pakai semuanya, hanya 2 menit. Kenapa? Efek dari saling mendoakan, saling ridho, saling mendukung. Jadi bukan orang lain, nah ini penting banget ya. Bukan orang lain yang menghalangi rezeki kita, tapi karena kita tidak ridho terhadap rezeki orang lain, itu yang menghalangi rezeki kita. Bukan orang lain yang menghalangi impian kita, tapi karena kita dengki terhadap impian orang lain, pencapaian orang lain, itu yang menghalangi impian kita. Lihat orang sukses nggak senang, ya? Itu saya teman ya, senior saya, Pak Sandiaga Uno, ya. Itu dia kan di Amerika sebelumnya. Jadi ketemulah dengan orang-orang yang lain juga ya, antar negara, antar ras semuanya. Tahu-tahu ya, lagi makan di kantin, ada orang buka pintu, terjatuh kena es, ya, kena salju, terjatuh. Yang lain ya, itu bergerak, ada yang bantuin,
Ada yang nyingkirkan esnya, ya. Ada yang minimal tuh, merasa tuh empati, ya. Yang ketawa siapa? Sekelompok orang Indonesia, ya. Ya gitu. Kebiasaan kita tuh, refleks itu. Ini driver saya juga sering saya tegur tuh. Kita naik mobil, atau di seberang macet. Dia ketawa tuh, macet pak, macet. Saya bilang, bapak ketawa kenapa? Saya bilang, bapak ketawa kenapa? Saya bilang, harusnya kita empati, dia susah tuh, macet. Kalau kita tidak pengen macet, kita doakan orang biar jangan macet. Ya, jangan mikirin kitanya, saya bilang. Nah, jadi kalau hati itu plong, ya rezeki juga akan plong. Tapi kalau hati itu dengki, sempit, rezeki juga sempit ya. Coba sekarang ulangi ya kata-kata saya ini ya. Kita ulang sama-sama. Dengki, dengki, dengki. Coba ulangi. Terus. 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 Jangan stop, terus. Makin diulangi, makin dihayati. Coba, terus. Oke. Enak gak hatinya? Gak enak. Nyebut aja gak enak, bener gak? Bahkan saya waktu ngetik tuh aja ya, bikin di artikel, bikin di buku, ngetik aja nggak enak kata itu, beneran ya. Apalagi disimpan di sini coba, ya, nyebut aja nggak enak, ngurus nggak enak, apalagi disimpan-simpan. Makanya Ali bilang, dengki itu adalah apa? Engkau minum racun, terus apa? Engkau berharap orang lain yang mati. Yang goblok siapa coba? Ya, ini temannya beli CR-V, dia yang kesel. Temannya beli Fortuner, dia yang marah-marah. Ya, ganti jadi Land Cruiser, dia masuk rumah sakit. Ya. Di rumah sakit dengar kabar, ternyata dia tambah lagi Lexus, langsung meninggal. Coba. Ada orang naik level, dia yang kesel. Orang jadi manajer, dia yang kesel. Orang jadi direktur, dia yang kesel. Orang buka usaha, dia yang kesel. Orang nambah usahanya, dia yang kesel coba. Nah itu yang nyulitkan dia buka usaha. Gitu. Saya waktu itu ya, kan kita buku ya alhamdulillah penjualan lumayan, gitu ya. Tahu-tahu teman saya motivator juga, yang penjualannya jauh di bawah saya, ya. Tahu-tahu dia seminar di Amerika, duluan daripada saya. Saya terus senang, ya, duluan dia nyampe ke luar negeri. Saya bukan berkata Amerika hebat enggak, tapi Amerika itu kan negeri yang jauh gitu loh, ya 23 jam terbang gitu ya. Kita kan suka yang jauh-jauh biasanya gitu ya. Kalau ke Bogor mah biasa gitu ya, Garut biasa gitu ya. Nah, kalau jauh kan rasanya lain gitu. Saya terus senang, saya SMS dia, ya. Oh ya doain Pak ya, saya nyusul segera. Ternyata di waktu yang sama dia juga lagi SMS ke saya. Saya doain biar Mas Ipo nyusul segera. Sama tuh SMS kita. Jadi dia belum baca, kita udah kirim sama-sama, masing-masing seperti itu. Jadi dia senang ke saya pun juga senang ke dia. Apa yang terjadi? 3 bulan kemudian saya berangkat ke Amerika seminar. 3 bulan berikut lagi saya balik lagi ke Amerika seminar waktu itu. Ya. Nah, ridho terhadap pencapaian orang lain itu doa agar kita mencapai hal yang sama. Di sebuah kampus, ya, itu ada seorang Pak Rektor buka acaranya. Dia cerita pengalaman dia di Prancis. Wah, Prancis seperti apa? Beasiswa kan, dia ceritakan dengan bangga. Sebagian mahasiswa dengerin itu ketawa deh, Prancis, ngenyek. Ya. Setelah Pak Rektornya turun, saya naik, saya bicara. Saya bilang, Anda tadi yang ketawa-ketawa ketika Pak Rektor cerita pengalamannya di Prancis, Anda tadi yang ketawa-ketawa, insya Allah saya bilang, gak bakal berangkat ke Prancis. Seumur hidup Anda, saya bilang. Kenapa? Tuhan kasih nikmat ke dia. Anda gak ridho, Anda ngenyek. Mana mungkin kasih Tuhan, ya? Mana mungkin Tuhan kasih nikmat yang sama ke Anda, benar nggak? Kecil kemungkinan. Anda aja nggak suka, Anda aja ngenyek. Nah, kalau Anda pengen juga ke Prancis, ke Eropa, ya diganti cara pikirnya. Senang tadi itu. Kok bisa ya dia ke Prancis? Kok bisa dia dapat beasiswa? Benar nggak? Nah, itu doa bagi kita. Saya waktu hijrah ke Jakarta, ya dijemput sama teman saya, umurnya masih muda, ya umurnya 34-35, ya sudah punya Volvo Sport. Wah, senang saya. Saya tahu dia berasal dari keluarga yang miskin, tapi dia keluar dari kemiskinan, kita senang. Kebanyakan kita lihat orang kaya, apa yang dipikirkan? Kesel, dengki, betul? Apalagi curigaan. Kok bisa kaya nih? Jangan-jangan ngepet dia, ya? Tuyulnya dari mana ini, ya? Ini jaga lilinnya pasti kuat ini katanya. Macam-macam gitu. Kalau nggak dengki, kalau nggak curigaan, itu kelakuan kita itu. Saya enggak, saya senang lihat dia. Saya belajar. Gimana caranya Mas? Kok bisa nih? Nah, kita belajar. Satu, ya. Dan senang dengan Volvo-nya. Jadi gini loh, kalau kita punya Volvo terus bersyukur, itu biasa, anak TK juga tahu. Ya, anak TK Khalifah tuh, ya sekolah saya itu udah tahu, dapat sesuatu bersyukur, semua udah tahu. Tapi orang lain yang dapat, kita turut bersyukur, itu baru luar biasa. Jarang orang bisa kayak ginian. Paling ini akan memudahkan rezekinya dia coba. Ya. Saya itu ya, kalau posting di Facebook coba tuh kadang-kadang ya, coba perhatikan. Kadang-kadang ada foto saya di luar negeri. Ada yang senang ya, kalau alumni gini biasanya senang nih.
Tapi yang belum alumni biasanya apa tuh? Itu sombong katanya. Padahal posting foto doang, sombongnya di mana coba? Dan kita foto ya semua diposting. Kayak kemarin saya dari Bandung ya, foto di Bandung saya posting, ya. Tapi kenapa pas luar negeri orang anggap sombong coba? Ini kan soal cara pikirnya dia coba. Dan hati-hati, kalau kita nganggap orang itu sombong, ternyata dia tidak sombong, berarti kita yang sombong. Karena kita merasa diri kita lebih baik. Betul? Ya. Dia pakai jam mahal. Kita bilang, sombong tuh pamer. Nah, tadi tidak pamer. Memang dia aja beli mahal. Ya, berarti kita yang sombong, menganggap diri kita lebih baik. Betul? Kita merasa dengan jam kita yang murah, kita lebih rendah hati. Belum tentu loh. Ya. Jadi udah miskin parah lagi nih orang ternyata. Ya. Nah, jadi lihat pencapaian orang senang. Nah, teman saya tadi itu ajak rumahnya. Saya lihat rumahnya, senang saya. Jalannya, senang saya. Nanti saya ceritakan bagaimana caranya meraih mobil rumah impian kita, gimana caranya. Nah, akhirnya apa? Saya nginap di situ. Nah, ini salah satu ya rumus impian seperti itu. Jadi kalau Anda suka sesuatu, Anda harus coba. Mobil Anda pengen, Anda mesti coba mobilnya. Bukan test drive, bukan brosur, bukan dreambook, gak ampuh itu. Dreambook itu anak tangga pertama. Ya. Berikutnya apa? Anda sewa langsung tuh mobil. Ya. Mercy, Anda suka Mercy? Ya udah beli aja langsung. Berapa? 800 juta. Belum punya masih poin. Oke. Beli belum bisa. Punya belum bisa. Sewa? Sewa sebulan 26 juta masih Bang. Sayang juga duitnya. Satu hari masih bisa. Tapi lumayan juga uangnya masih di atas 1 juta loh itu. Ya udah, minimal dari sini menuju rumah. Pakai taksi yang premium. Betul? Silverbird. Paling banter kena 200 ribu. Masih bisa? Masih bisa. Kalau itu pun Anda nggak bisa, berarti memang Anda tidak pantas punya Mercy. Selesai. Nikmati ojeknya. Ya. Iya, terus cuma minta itu doang loh. Nggak bisa juga. Ya. Itu. Jadi mesti dicobain langsung. Nanti saya akan bahas tentang sel ya, bagaimana otak bekerja. Intinya coba langsung. Rumah juga sama. Saya nginap di rumah itu. Karena saya suka rumahnya. 3 bulan kemudian apa terjadi? 3 atau 4 bulan lah. Akhirnya apa? Saya punya rumah di seberangnya. Tempat tinggal saya sekarang. Ya. Dan setelah itu saya bulan kedua tambah lagi rumah yang berikutnya. Jadi kantor saya sekarang. Ya. Nah, kita ridho dengan pencapaian dia. Mobilnya bagus, rumahnya bagus, senang kita. Kok bisa ini? Berapa harga per meter kayak gitu? Ya, jangan curigaan. Oh, tapi benar Mas Ipo, dia bisa kayak gitu, dia maling-maling Mas Ipo, nyolong-nyolong Mas Ipo. Kalau memang dia maling, laporkan. Hati jangan gemuruh, jangan dengki. Betul? Dia korupsi, laporkan. Ya, hati jangan dengki. Nah, kebanyakan kita ya nggak jelas dengkinya yang jelas. Ini yang penyakit. Jadi mulai sekarang hatinya lapang, betul? Masuk akal? Sesuatu yang masuk akal biasanya gampang masuk kantong. Ya. Nah, jadi mulai sekarang ya ada orang yang mencapai apapun kita terus senang. Nah, kebanyakan gini nih. Orang pas baca di majalah, baca di buku, ada orang sukses, Pak Khairul Tanjung, wah salah satu orang terkaya Indonesia, seneng dia. Padahal kenal juga kagak gitu. Saudara bukan, sepupu bukan. Besan ya boro-boro. Tapi seneng dia. Lihat pas Sandiaga Uno kaya, wah seneng dia. Ridwan Kamil kaya, wah seneng dia. Ridwan Kamil sukses gitu ya, seneng juga dia. Padahal nggak kenal. Tapi anehnya, pas lihat saudaranya sukses duluan, belum tentu dia senang. Ada? Dia lihat bawahannya sukses duluan, belum tentu dia senang. Lihat downline-nya sukses duluan, belum tentu dia senang. Betul? Jadi pas orang lain dia nggak kenal bisa hatinya lapang. Tapi pas orang-orang terdekatnya hatinya nggak bisa lapang. Ini pun penyakit. Ya, jadi siapapun hati kita lapang. Betapa banyak orang di luar sana ya buka toko handphone, abang dan adik ya jalannya toko handphone tuh. Tahu-tahu apa? Adiknya pisah jalan sendiri buka toko handphone, abangnya marah-marah. Betul? Harusnya seneng. Adikku sudah mandiri, betul? Kalau bisa dia lebih kaya lagi, aku bisa nebeng sama dia. Minimal aku bisa dapat modal dari dia tambahan dan seterusnya. Minimal aku bisa banggakan adikku orang kaya, benar nggak? Daripada adikku orang kere, minimal adikku orang kaya. Nah, entah saudara kita, teman kita, atau siapa saja ya, mesti hati kita lapang. Ya. Ini yang saya saya lupa sampaikan di buku saya. Makanya kalau baca buku 7 Keajaiban Rezeki, ini saya nggak bahas. Karena saya baru temukan kemudian. Jadi ilmu 7 Keajaiban Rezeki itu ilmu yang menambah rezeki. Dengki bikin bocor. Nah, kalau bisa tuh nambah, tapi bocornya jangan. Makanya saya bahas di sini agak lama. Tentang ya, dengki itu jangan punya. 3D menghalangi rezeki. 3 apa? 3 apa? Dengki, dendam, dongkol. Kalau memang dia nipu, ya udah lain kali hati-hati jangan dongkol, selesai. Nipunya parah banget, laporkan polisi, hati jangan dongkol. Gitu aja. Ya, dongkol itu yang halangi rezeki. Makanya orang kalau dongkol ya, itu mikir aja udah nggak bisa, benar nggak? Nggak bisa sudah.
sel-sel tubuh menua dia. Jadi kalau 3D ini dimiliki, ya dengki, dendam, dongkol itu, ya sel-sel tubuh menua, pankreas rusak, lambung rusak. Makanya benar tuh yang dikatain Ali. Engkau minum racun terus berharap orang lain yang mati. Padahal kita yang mati. Nah, orang-orang yang lapang hatinya biasanya apa? Cenderung awet muda. Ibu saya ya, itu sayang ya, teman-teman belum lihat ya, belum ketemu. Nanti siang saya ada acara ya, itu ibu saya juga hadir. Ibu saya itu umurnya 71 tahun ini. 70, 71 lah, ya. Itu dari dulu tuh ya ditipu orang, tanah diserobot, dia tenang aja sudah. Tanah diserobot ya usahakan diurus, nggak bisa ya sudah, ikhlasin aja. Kalau memang rezekiku pasti balik aku, selesai tuh, simple aja deh. Hidup susah ya udah jalanin aja, simple aja. Diserobot biarin aja, sudah. Patok digeser orang udah biarin aja, gitu aja. Ya, lapang hatinya. Sampai sekarang umur 71, rambut ya masih hitam semuanya, nggak pakai cat. Rambut hitam semuanya, gigi masih utuh, ya, kacamata nggak pakai, snorkeling masih sanggup, aerobik masih sanggup, ya, jualan naik tangga di Petra di Jordan itu masih sanggup juga, ya. Nah, hati lapang, panjang umur, awet muda dan seterusnya. Jadi lapang hati itu menyehatkan dan mengayakan. Apa? Menyehatkan dan mengayakan. Sempit hati ya terjadi yang sebaliknya. Masuk akal? Masuk akal? Oke, kita lanjut. Nah, ini penyakit ya nomor 1 ya, orang-orang yang nanti sampaikan kepada orang-orang yang kita temui, calon partner kita ya, calon downline kita, calon mitra kita ya. Orang itu kalau belum mulai usaha pasti punya penyakit namanya apa? Takut. Banyak takut-takut yang nggak penting, fobia-fobia yang nggak penting dalam hidup ini. Ada yang takut buka usaha, ya. Banyak orang tuh ya demi negaranya, demi agamanya dia rela mati, berani mati. Tapi rugi nggak berani dia, coba. Kan aneh coba. Jadi dia berani untuk sesuatu yang lebih ekstrim, untuk buka usaha, kehilangan uang, resiko itu nggak berani dia. Ini fobia yang nggak penting. Ada lagi yang takut sama istrinya gitu ya. Nah, ada yang takut sama istrinya di sini? Ini muka-mukanya kelihatan di sini jalannya ya. Nah, kayaknya muka-muka tertekan oleh istri gitu ya. Sampai ada asosiasinya itu ya. Ada asosiasinya. Istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah. Jadi begitu buka pendaftaran, rame banget yang daftar di sana. Jadi yang takut sama istrinya daftar di sini, pada daftar semuanya. Ya. Cuma 1 orang yang daftar di sini. Yang ini yang berani sama istrinya. Cuma 1 orang yang daftar. Ya. Orang tanya, penasaran, Pak, kok berani Pak daftar di sini? Orang kan pada daftar di situ semua Pak. Takut istri semua Pak. Bapak kok daftar di sini Pak? Saya juga nggak tahu kenapa. Saya disuruh sama istri saya katanya ya. Nah, ya. Itu takut juga dia ternyata ya. Nah ini kayaknya tertawa testimoni ini ya. Nah jadi takut-takut yang nggak penting. Takut sama istri, takut sama mertua, oke? Takut rugi, takut miskin katanya. Wah saya takut masih kalau dagang bisnis, takut rugi, takut miskin katanya. Kayak pernah kaya aja ya. Kalau saya dulu miskin dia. Ya. Nah jadi takut-takut yang nggak penting. Guru saya bilang, takut tapi tetap melangkah itu namanya berani. Ngaku-ngakunya berani tapi tidak jadi melangkah itu namanya penakut. Nah saya itu ya alhamdulillah kalau yang lain-lainnya berani semuanya. Melamar berani, merantau berani, buka usaha berani. Cuma saya takut satu hal, apa itu? Ketinggian. Ya, jadi saya kalau lihat tuh ya, lantai 3 ke bawah, saya nggak berani itu. Ya, cuma guru saya bilang takut tapi tetap melangkah itu namanya berani. Nah, ngakunya berani tapi tidak jadi melangkah itu namanya penakut. Ya udah, akhirnya kita paksakan diri. Ya itu dia. Ya, jadi sesuatu itu paksa bisa terbiasa. Ya, paksa bisa terbiasa. Akhir kita sewa sebuah helikopter dan sengaja saya pilih helikopter yang transparan. Saya pengen lawan rasa takut saya terhadap ketinggian. Nah, karena saya pakai kacamata nggak kelihatan takutnya, ya. Nah, tapi nanti setelah buka kacamata kelihatan takutnya seperti apa, ya. Pengen lihat? 1 menit kita lihat. Saya sedang berada dalam sebuah helikopter. Kita sedang terbang ya di atas Sydney, Australia. Jadi kita lihat ya berbagai macam pemandangan di Sydney. Pesan saya cuma satu kepada seluruh peserta ya. Semua rumus sukses, semua formula sukses, ujung-ujungnya adalah action. Pastikan itu ada pada kita. Now this area, guys, this is called Botany Bay. This is where